guys, balik lagi di Ilham Ayu Official. Jadi hari ini itu hari pertama kali gue ngonten lagi setelah gue vakum lama banget. Nah ini gue udah kedatangan tamu spesial. Sengaja gue undang ya. Ini kita ketemunya juga gak sengaja guys. Gue ngadain seminar, ternyata ada dia gitu kan. Gue langsung sapa dan akhirnya beliau bisa duduk di sini di Ilham Ayu Official. Jadi hari ini memang balik lagi. Bukan pertama kali ya, tapi comeback lagi lah ya seorang Ilham di dunia podcast ya. Semoga next kedepannya bakal banyak tamu-tamu yang gue undang lagi. Nah hari ini udah kedatangan Kak Nirmala. Siapa sih Nirmala itu ya? Kenapa harus gue undang di sini gitu kan? Nah, orangnya udah senyum-senyum nih. Oke, kita langsung sambut lah ya. Halo Kak Nirmala. Saya kok malu-malu ya. Jadi gue ceritain dulu lah ya. Dan Nirmala itu temen gue SMA ya. Kita temen SMA apa SMP sih? SMA lah. SMP juga gitu. SMP kan gue gak pernah ada lu. Nggak pernah ketemu ya kita ya. Enggak. Cuman gue pernah ngeliat lu. Oke. Back to topic lah ya. Udah lama gue nggak ngeliat lu. Berapa tahun kita udah nggak pernah ketemu? Ya, dari apa ya? Dari lulus lah ya. Dari lulus lu nggak tahu kemana dan gue juga nggak tahu kemana. Oke, gue mau nanya-nanya boleh nggak nih? Apa yang nggak boleh gue tanya? Nggak ada. Jangan anda sesuatu anda. Jadi nggak mau bahas masa lalu. Why? Gak apa-apa, kayaknya gak penting kasih. Sebenarnya kalau masa lalu itu dibahas bukan buat untuk galauan, tapi buat apa ya? Buat pusing lah ya. Kenapa anda nggak mau dibahas tentang masa lalu itu kenapa? Ya males aja ngomongin gitu. Kayak yang udah lewat ya udah lewat. Yang udah lewat udah biar aja lah ya. Oh berarti anda tipikalnya itu nggak apa? Apa tuh? Bukan memorandum ya. Maksudnya nggak flashback banget lah ya gitu ya. Orangnya nggak melo-melo amat gitu ya. Tanya saya guys, saya melo banget gitu. Baper gitu. Baper saya ya. Oke. Nah, Nirmala ini katanya dari lulusan Unila ya. Unila Hukum bukan sih? Iya. Bener ya? Kenapa anda bisa masuk sana? Apa ya? Gue tuh masuk Unila itu ya sebenarnya apa ya? Enggak kayak ya sebenarnya enggak ini sih. Tadi tuh enggak ditujuin kayak mau kemana kan. Tadinya tuh ibu gue tuh nyuruh kayak udah kerja aja gitu. Cuman gue bilang enggak, kayaknya pengen kuliah, kayaknya asik aja gitu liatnya kan, gue pengen kuliah, ya udah. Terus gue itu ngeliat kan udah pengumuman tuh kakak kelas kan, yang namanya ditempel di banner itu kan di depan itu lapangan. Terus gue gini gue pengen tuh kayaknya nama gue tuh harus ada di situ, masuk Unila gitu kan. Lanjutin aja. Dari situ gue ya akhirnya ada di sana nih kan ada jalur undangan, itu ada dua pilihan antara Unila sama UIN. Unila sama UIN. Iya, UIN dulu ya IN ya. Iya. Nah, habis itu ya udahlah gue iseng-iseng tuh daftar. Gue gak tahu kan, gue mau ngambil jurusan apa karena gue dari IPS, kayaknya gue mau ngambil pertama itu ekskul sejarah. Nah, terus kata guru gue harus ambil satu lagi yang passing grade-nya emang tinggi. Nah, gue lihat kan, oh kayaknya hukum nih yang passing grade-nya tinggi dan orang banyak ambil. Ya udah akhirnya gue ambil itu. Pilihan pertama hukum, yang kedua ekskul sejarah. Nah itu jalur undangan. Dan gue juga nggak tahu ya, mungkin gue beruntung kali ya, gue juga nggak ngarep tembus sih. Saya mau ketawa ini. Ya gue juga nggak berharap kayak kalau misalnya gue nggak keterima negeri ya udah biarin aja lah ya gitu ya. Gue ke swasta aja deh nggak apa-apa gitu. Tadinya gue pengennya ke teknokrat. Ternyata keterima dan yang bukain itu temen gue, bukan gue. Oh. Yang pas buka pengumuman itu. Tapi lo pesimis gitu ya? Iya tadinya ya udahlah ya gitu ya udahlah ya kan namanya juga iseng-iseng gue daftar. Kenapa dia pesimis? Karena saya tahu. Karena gue nggak pintar-pintar amat gitu kan. Iya. Terus ketika lo diterima di hukum, hukum itu kan IPS lah ya, bukan IPA ya? IPS. Nah banyak nggak temen-temen yang nyalahin lu ngapa sih ngambil ini gitu, harusnya kan gua gitu kan, biasanya bocah-bocah ada kayak gitu. Itu temen sekelas Agus, wah kacau Agus. dia kan emang
dia tuh kayak pengen masuk advokat gitu. Iya. Dia daftar. Kebetulan nilai dia itu di bawah gua, bukannya sama gua. Iya. Terus dia marah-marah, lu ngapa sih lu daftar hukum juga? Nilai gua tuh kalah sama lo, katanya kayak gitu. Ya gue nggak tahu kan, namanya gue iseng-iseng daftar. Dia juga nggak bilang sama gue kalau mau daftar itu. Oke, tapi sebelumnya lu udah pas mau lulus kuliah, pas mau lulus SMA, gue kayaknya memang tertarik sama dunia hukum kah atau apa? Nggak ada sama sekali. Terus lu apa pelajaran di sana? Ya gue belajar. Lebih melek hukum lah ya sekarang ya. Oke. Belajar hukum, dasar hukum segala macam. Sebenarnya yang dipelajarin sama orang hukum itu apa? Ya pertama yang pasti ya mengenai undang-undang kan. Udah pasti itu ya. Udah pasti lah ya. Undang-undang tindak pidana kayak ya pokoknya tentang kejahatan segala macam, terus sengketa tanah kayak gitulah. Oh berarti mempelajari itu juga. Banyak kan, hukum itu banyak sih kan, ada pidana, perdata, terus hukum tata negara, hukum administrasi negara, sama hukum internasional. Kalau hukum percintaan nggak ada, nggak masuk. Nggak masuk. Di luar itu di luar konteks ya. Oke. Jadi si Nirmala ini adalah lulusan S1 hukum dan mungkin nggak sengaja aja masuk sana ya. Nggak sengaja aja ya. Memang nggak ada niat. Nggak ada niat lu tuh padahal mau masuk sejarah gitu ya. Iya, kayaknya gue pengen jadi guru nih gitu. Cita-cita gue sih dari dulu ya, dari kecil tuh kayak kalau ditanya kan pasti kan cita-citanya apa, pengen jadi guru. Jawaban anak kecil tuh kalau nggak guru, dokter, polisi. Nah itu doang. Jadi lo milih untuk jadi guru gitu ya. Tadinya. Dan sebenarnya ada paksaan nggak sih dari orang tua gitu buat lo, kamu harus kuliah gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya. Cuman memang kemauan lo aja ya. Orang tua ya bebas, terserah gua gitu. Lo mau kuliah silahkan. Ya. Mau langsung nikah boleh gitu ya. Jadi bahas nikah ya. Oke. Alasan lo milih kuliah dulu baru lo cari kerja apa? Apa ya? Ya kayaknya seru aja gitu, belajar lagi kan. Ternyata pusing. Ternyata gue pusing. Nggak semudah yang ini ya. Ya SMA mah masih kecilan lah, SMA juga males kok gitu. Iya. Apalagi kuliah ya. Iya. Terus banyak tugas dan lu harus melek sama akan tugas gitu kan. Kalau hukum kan pasti banyak ngapalin pasal-pasal nggak? Enggak sih sebenarnya. Ya kalau menghafal ya emang kalau hafal ya lo harus wajib sih sebenarnya. Wajib. Tuh seorang sarjana hukum itu emang harus tahu pasal gitu kan. Tapi ya intinya ya lo harus tahu aja sih. Kalau misalnya kalau lo mau hafal ya silakan. Kalau enggak ya hak lo gitu. Hak lo gitu kan. Nah, kalau ditilang pasalnya apa? Biasanya kan kalau orang hukum kan ngelawan tuh kalau ditilang gitu kan. Enak aja Anda nilang saya gitu. Gua mau ditilang itu kabur gua. Wah, ini benar. Ini anak yang nggak baik ya, tapi memang harus begitu. Ya tapi polisinya nggak lihat, cuman gua yang posisinya enggak sih, itu pesan sama teman gua. Iya. Yang pertama emang nggak kena, yang kedua kena. Jadi teman gua tuh yang bonceng, yang bawa motornya, dia nyamperin segini-giniin, dia nyamperin polisinya. Ih, goblok. Nurut berarti dia masih nurut. Dan dia nggak ada SIM. Nggak ada SIM. Posisinya dia yang bawa motor ya. Kalau lu udah punya SIM? Udah dong. Wih, anak teladan. Boleh. Oke. Selain di dunia pendidikan nih, sekarang lu ada nggak sih impian yang pengen lu gapai gitu dari dunia pendidikan gitu? Kan biasanya kan orang masuk hukum pasti ada impian, gue pengen ngajarin orang melek hukum gitu kan. Wis, bahasanya melek hukum. Apa ya? Atau lu udah punya ilmu segudang terus lu jadi relawan di mana gitu, lu bagi-bagiin ilmu lu secara gratis gitu kan. Wis, ada sosialisasinya di situ kan.
Kayaknya nggak ada di diri Kayaknya Nirmala nggak itu nggak ada. Kayaknya kosong ini. Kosong ya. Enggak sih, kalau sebenarnya gue seneng sih kayak belajar-belajar tentang tindak pidana korupsi itu kan. Itu sesuai dengan skripsi gue sih tadinya, karena pas gue kuliah juga gue ikut itu. Jangan-jangan Anda ini ada bibit-bibit korupsi ini. Korupsi sejak dini ya gitu. Korupsi ya. sejak dini. Uang buku kayaknya, uang buku kuliah, uang buku sekolah gitu. Lu dulu di SMA mana? Oh, disebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, kan kita Satu SMA nggak sih? kita satu SMA ya. Iya, Oh lupa saya. gua juga. Saya sudah nggak inget-inget lagi soal SMA di sana. Enggak. Jadi kita berdua itu dari SMA 13 yang ada di Bandar Lampung, guys. Jadi SMA 13 itu memang SMA the best banget. Peres banget saya di sini ya. Enggak. Tahu sih. Oke, kalau orang tua sendiri masih lengkap ya? Alhamdulillah masih Masih lengkap, lengkap, ya. sehat. Ini rahasia kita aja. Enggak, sebenarnya kan masa lalu itu nggak apa-apa diomongin, dihujat gitu kan. Biar apa? Ya biar semangat menjalankan masa yang akan datang. Filosofi banget gue. Puitis. Oke, kalau ngobrolin pendidikan ya gitu-gitu aja lah ya mungkin ya. Nggak terlalu ada yang spesial mungkin ya. Nah, yang spesial apa nih dalam hidup Nirmala? Apa ya? Kapan target nikah? Aduh. Kalau ditanya seperti ini kayaknya bete gitu ya, mau Iya, jawab kayak ya. gimana ya? Ya kan teman-teman yang seumuran gua kan Udah pada pada nikah ya? nikah rata-rata gitu, kayak ih lucu aja gitu ngelihatnya kan udah pada nikah gitu. Cuman kan ya balik aja lah ke diri kita masing-masing kan nikah itu bukan cuman sekedar apa ya, Uji ijab kabul terus lu bisa berduaan gitu ya kan. enggak, maksudnya nikah itu kan lu nyatuin dua kepala, Benar, dua keluarga, dua Dan- pikiran. dan itu kan nggak gampang. Nggak gampang, benar. Sedangkan yang udah berpacaran bertahun-tahun aja masih Bisa putus gitu bisa kan. putus, bisa ada miss gitu ya. Apalagi yang aduh. Ya gitu lah ya kalau ngomongin soal nikah mah ya. Panjang ceritanya gitu ya. Tapi ada ini enggak sih, ada target gitu. Kapan sih gua harus nikah gitu. Sedangkan temen-temen seumuran gua udah pada nikah gitu kan. Ya sebenarnya ya gue nggak mau buru-buru juga sih. Nggak mau buru-buru, umur lu berapa? Target nikah 26-27 deh. Oh berarti sekarang umurnya 25? 24 gue. Serius 24? Bohong. Serius 24? 25 25 ya, berarti setahun lagi lah ya. Ya doain aja lah ya. Untuk Kang Mas Paijo, jangan lupa ini Kak Nirmala sudah menunggu gitu kan. Jadi harus Kang Mas Paijo harus gencar mencari uangnya gitu kan. Ya apa ya kalau untuk itu kayak ya lebih berjuang bareng-bareng sih. Oh. Nggak tahu ya emang. Like it banget saya kalau ada bahasa berjuang bareng gitu kan. Ya berjuang bareng-bareng sih. Lebih enak lah ya, lebih seneng gitu ya menghadapi semua bareng-bareng gitu ya. Nah kalau gini, kalau misalkan yang ngelamar lu ini orangnya biasa aja gitu, apa syarat terberat atau syarat terpenting yang harus dia lakuin buat ngelamar lu gitu? Syarat terpenting apa ya? Kalau cewek-cewek ditanyain gitu kan dia bilang pendidikannya harus gini. Wah, itu yang buat laki-laki jiper sih sebenarnya. Enggak sih kalau gua apa sih? Ya emang kadang orang tua kan Menuntut ya? pengennya kayak ya, yang benar. setara sama lu pendidikan gitu. Tapi ya lama-lama mereka mikir ya udah deh, yang penting terserah, yang penting lo bahagia gitu, yang penting anak gue senang gitu kan. Jadi kalau untuk tuntutan yang harus setara gini-gini kayaknya enggak sih. Yang penting itu dia bertanggung jawab terus punya kerjaan tetap sih. Kalau dari orang tua gue tuh gitu. Yang penting punya kerjaan gitu ya. Kerjaan tetap, terus dia bertanggung jawab, ya sayang sama keluarga. Iya pas. Gitu sih. Ya pasti kalau pekerjaan tetap itu pasti masuk dalam daftar syarat lah ya, karena lo bakal ngidupin anak orang gitu kan. Nah itu. Benar. Kalau tipikal lakinya sendiri gimana? Maksudnya yang wah harus ganteng nih, harus tinggi gitu kan.
Barangkali yang nonton nanti itu, wah ini cocok nih sama gua dateng lah ke Krabby, dateng dia ke sini. Aduh. kan kalau ngomongin hukum gitu kan, kalau ngomongin hukum, wah pasti anaknya high semua gitu kan. Jadi cowok-cowok yang kayak gua nih pasti, aduh jiper lah gitu ya. Aduh udah nggak ada ininya gitu, nggak ada mentalnya gitu. Ya sebenarnya enggak sih, maksudnya ya emang sih kayak anak-anak hukum memang high gitu kan. Cuman bener. itu tergantung lo Pembawaannya, circle-nya lo dapet yang mana. Misalnya kalau teman-teman lo yang high dan lo nggak mampu ngimbangin itu, menurut gua ya jangan deh. Karena itu bakal mempersulit bener. Kemudian ya lo banyak mengeluarkan sesuatu yang nggak penting juga gitu ya. Jadi mending kayak ya lo cari temen yang emang yang satu circle, setara sama lo. Jadi biar lo juga nggak susah kan ngimbangin mereka gitu. Terus kalau untuk cowok menurut gua yang nggak harus yang itu juga sih. Yang itu juga yang gimana ya? Yang nggak harus yang kayak ganteng-ganteng amat lah ya. Nggak juga sih. Ya, malah biasa aja lah gitu. Malah nanti takutnya ketika lu dapet yang high atau yang tajir misalnya gitu ya. Gitu. Kalau ketakutan seorang perempuan kan takut nggak dihargai gitu ya. Ya sama sih kayak laki juga gitu ya. Yang gue takutin itu kayak, gue tuh mikirnya gini ya, yang gue takutin itu nanti gue tuh dapet mertuanya kayak mana ya. Oh iya, galak apa enggak ya. Nanti gue subuh-subuh masih tidur gitu kan. Nah itu, bangunnya siang nih kan. Bangunnya siang, aduh kan. Aduh kacau ini katanya. Kacau. Harusnya masak gitu. Ini masih di atas kasur. Aduh. Ya kalau masak mungkin ya bisa lah. Ya, tapi pasti ada gitu. Masih ada ketakutan ya. Wah, gua dapet mertua yang kayak mana gitu ya. Kayak orang tua gua kan kayak enggak, ya mereka yang nggak galak-galak amat ya. Itu mereka juga kalau marah ya marah sejaknya aja, itu nggak pernah apa ya, pokoknya nggak pernah ngomong kata-kata kasar atau apa yang menyakitkan gitu kan biasanya ada ya. Cuma kalau orang tua gue nggak sih, alhamdulillahnya. Dan yang terbayang sama gue tuh, aduh nanti gue dapat mertua yang kayak mana ya gitu. Ini kan ketakutan kita lah ya, termasuk laki juga punya ketakutan gitu. Wah ini dapat mertua perempuan kayak apa gitu kan. Kemudian dapat kalau mertua laki-laki mungkin karena sama-sama laki jadi ya agak santai lah ya ngadepinnya gitu. Tapi kalau mertua perempuan kan tegang guanya gitu kan. Wah kalau gitu. Gua mungkin keluarga gua lebih ke abang-abang gua kali ya. Oh abang lu, lu punya abang ya? Karena laki semua. Serius? Iya, gua kan perempuan sendiri. Wow. Jadi agak ngeri juga gitu ya. Sebenarnya nggak sih, sebenarnya mereka baik gitu loh. Yang penting kalau misalnya main ke rumah tuh kayak sopan. Terus bawain nyogoknya tuh beliin makanan aja sih. Nggak tidur di atas kursi ngorok. Gitu, itu siapa yang pas itu ya kayak gitu ya? Apa ya? Bagus. Ini bagus. Oh iya. Oh, kapan? Nggak tahu ya saya. Parah. Gitu ya. Oke, iyalah kalau apalagi perempuan gitu ya punya abang laki-laki dan adeknya itu punya pacar gitu ya, adeknya punya pacar gitu pasti si cowoknya nih, waduh agak geter gitu kan, gua keki lah ya istilahnya. Abang lo galak gak sih gitu? Oh sering nanya kayak gitu nggak sih? Ya ada. Lo galak gak sih gitu? Sebenarnya enggak sih, yang penting sama mereka tuh kayak ramah aja. Terus sosok ramah aja. Nyogok lah ya. Nyapa gitu aja. Nanti kalau udah dapet adenya ya udah gitu. Parah banget. Enggak. Jangan kayak gitu ya guys, tapi harus dilakukan. Dimakan dong. Hari ini kan sponsor kita dari Muli Banana Stick nih. Wih, gokil nih. Enak kok, gue udah pernah cobain nih. Udah pernah cobain? Serius? Anda nggak peres kan? Enggak serius, ini enak kok. Ya udah dibuka, dimakan. Nanti dia mah ya udah apa deh. Minum. Oke, jadi harapan Nirmala itu di 2023 bener ya? Berarti 2023 ini umur lu 26? Apa 2022? Ini 2000 berapa sih? Ini 2022. Anda jangan sampai saya gampar Anda. Sekarang 25 ya. 25. Berarti tahun depan ya. Tapi ini enggak sih perempuan gitu ya? Kalau udah di umur biasanya ya, kalau yang zaman-zaman dulu lah ya gitu ya. Umur 23 itu udah aduh gitu kan, udah mikirin
besti gitu kan ya. Aduh, pokoknya mikirin pasangannya gitu kan. Nah, lo sendiri kayak gitu nggak sih tipikalnya? Gimana ya, gua itu Lempeng-lempeng aja. ya itu mah tergantung kita bagi Iya. ininya sih, waktu ya. Menurut gua ada waktu untuk kawan, ada waktu untuk pasangan Iya. juga. Nggak bisa kayak lebih dominan. Ya sebenarnya kalau suruh milih Agak dikuatin nggak? Nggak apa-apa, Sama, dikuatin iya. aja. ya sebenarnya kalau apa ya, kalau gue sih nggak lebih dominan kemana-mana ya. Tapi kalau dulu mungkin ya Bucin lah ya, bucin dulu ya. bucin. Bener. Temen gue itu kayak ngapa sih lu nih sama cowok lo terus gitu kan, padahal mah dia juga gitu. Padahal dia juga begitu ya. Tapi kemana orangnya? Aduh, kemana ya? Jangan dipaksa banget. Takut Anda ya? Nggak apa-apa, Bukan- dia nggak nonton channel bukan saya. takut sih, tapi aduh males bahasa gitu. Jadi ada kejadian yang tidak mengenakan berarti ya. Iya. Sama temen deket padahal ya. Iya deket banget sih. Deket banget gitu ya. Sama, gue juga punya temen deket, tapi gue jauhnya gara-gara gue jarang main pas itu. Akhirnya dia nyangka gue sombong gitu. Kalau masalah pribadi dia nggak pernah ikut campur. Nah kalau lu ini kan dia ikut campur ya masalah pribadi lu ya. Iya, dia tuh yang menurut gue itu udah terlalu parah banget. Over sih. banget ya. Toxic banget. Jadi kayak dia tuh mau ikut masalah pribadi gue. Kayak kalau gue ada apa-apa sama berantem nih misalnya sama cowok gue, ya dia sampai gitulah. Gila banget sih ya. Sampai nge-DM terus marah-marah kayak gitu kan. Aduh, nggak apa-apa sih ya. Over banget sih menurut gue kayak. Temen lo over tapi sayang sama lo. Gue memuji lo. Ya sebenarnya gue tahu niat dia baik kayak Ya, mungkin cuman ya karena caranya itu ya Caranya, sering iya. nggak nyaman juga ujung-ujungnya kan. Iya, kayak kita aja sama keluarga itu masih ada privacy. Iya kan? benar. Tapi dia ke kita itu udah kayak Lebih banget ya dari. terabas-terabas Bener. aja gitu kan. Jadi gue ngerasanya Akhirnya sekarang hilang. Jadi lo sama dia renggang. ya mau gimana? Ya sebenarnya nggak ada mantan kawan sih ya. Nggak ada mantan kayaknya kawan. gak enak banget kan ya kalau Ya. mantan pacar masih ini ya. Tapi kalau mantan kawan itu tapi kalau mantan kawan tuh kayak kesannya kayak gimana gitu. Biasa aja mas. Dia ini mukanya ngajakin ketawa aja. Emang dia tahu Ilham? Ilham gendut ya. Ya benar, nggak ada mantan kawan gitu kan. Kalau mantan pacar ada. Ya siapa? Tit gitu ya. Oke, benar-benar. Jadi ya memang sih sebenarnya kita sebagai kawan gitu ya, apalagi udah deket gitu. Nah itu sih bahayanya ya ketika kita udah merasa deket gitu ya. Jadi semua itu nggak ada batasan. Jadi ya terabas kongkol aja. Dia pikir ini nggak bakal marah lah, ini sohib gua. Ya itu sih kebanyakan teman deket itu miss-nya di situ gitu, karena udah nggak ada batasan tadi gitu. Cuman ya nggak ada salahnya juga, karena memang temen deket itu pasti nggak ada batasan dan pasti bakal melampaui batas. Gue rasa sih ya, gue juga seperti itu. Gue sama temen deket gue itu, gue nggak tahu, saking nggak taunya, wah ini gue melampaui batas apa enggak ya gitu. Tapi dia jojong-jojong aja gitu, nggak tahu di belakangnya ngoceh apa enggak gitu ya. Iya sih, ya gue. Jadi bingung juga gitu ya. Kalau gue kan tipe orang yang cuek ya. Cuek aja ya. Kayak yang gue nggak tahu nih, kadang dia tuh mengharapkan sesuatu yang lebih dari gue. Maksudnya perlakuan gue ke dia gitu loh, kayak lebih, maksudnya lu tuh harus Anjir. lebih perhatiin gue sih Ya, itu, gitu. Pak. Ya gue kan bingung ya. Iya. Maksudnya gue tuh harus perhatiin lo kayak mana gitu loh. Oke. Gue harus nanya kayak, lu udah makan belum? Lu hari ini ngapain aja? Iya. Jadi dia pengen kayak gitu. Iya. Ya istilahnya ya. Iya. Kok koplo sih? Ya makanya gue nih salahnya di mana gitu kan. Kayak dulu tuh sering sih kayak berantem cuma gara-gara kayak gitu, hal-hal Iya. kayak gitu. Kata gue, ini gue yang salah gimana sih gitu. Terus sekarang kayak gue mikir lama-lama, gue mikir kok ini anak kenapa ya Aneh gitu. gitu ya. Bener-bener. Kayaknya anak kayak gini sih gitu. Ini emang salah gue ya gitu. Gue itu kayak ya emang gue orangnya kayak gini, gue kayak gitu. Iya. Gue terserah lu mau ngapain, gue terima lu kan, ya lu Yeah. terima gue, terserah lu mau kayak mana gitu. Jeleknya lu ya gue terima Yeah. gitu. Tapi
kok lu sama gue kayak gitu sih, sampai ya kayak ngomongin akhirnya ngilangin istilahnya lu sama dia ngejauh itu nggak ada basa-basi lagi gitu, lost kontak aja. Lost kontak, dia ngeblok gua dan gue juga bingung. Dia ngeblok lu? Iya, dia ngeblok gua, dia unblock teman-teman gua. Jadi setoksik itu kan. Ya gue mah nggak ada masalah ya, maksudnya kalau lo mau tetap berhubungan sama gue ya moga-moga aja lah ya gitu. Cuman ya gue nggak tahu sama dia, mungkin pilihan dia kayak gitu, dia pengen ngejauh dari gue dan teman-teman gue. Iya. Ya udah gitu kan. Tapi ya sampai ngeblok itu bocil banget sih ya, bener-bener bocil banget ya. Gitu. Ya. Itulah sifat manusia. Ya diahlah itu ya. Oke, jadi memang tetap harus ada batasan lah ya. Jangan sampai terabas kongkol aja gitu kan. Yeah. Karena ya orang juga pasti punya privacy gitu ya, nggak bisa dilanggar gitu. Benar. Ya gue itu baru deket sama temen deket gue yang dari kecil gitu kan. Baru setelah gue punya setelah di 2022 gue baru deket lagi. Gue pisah sama dia itu 2015. Nggak setegoran, padahal saling lihat-lihatan gitu kan. Nggak setegoran. Kenapa? Gua lu sombong kali. Bukan sombong ya. Jadi kayak masih ada bocil-bocil gitu loh, kayak masih ada. Ya lu kalau nggak negor gue ngapa harus negor lu gitu kan? Tahanan gitu ya. Tahanan gitu. Kayak nunggu nih siapa nih yang harus negor duluan. Iya. Akhirnya pas gue main ke tempat temen dia yang nyampein ke gue, "Mang, lu kenapa sama dia?" gitu kan. Gue jawab aja gini, iya nggak apa-apa gitu kan. Kok lu beda sih sekarang gitu. Akhirnya soalnya teman-teman dia itu rata-rata deket sama gue juga, dan teman-teman deket gue rata-rata tahu dia juga gitu. Jadi kita tuh saling tahu informasi dari teman-teman masing-masing gitu kan. Ya gue juga gitu sih sebenarnya. Jadi gue tanya kan, akhirnya gue beraniin lah, gue negor lah. Aduh, kata gue udah gede gitu kan. Masa iya sih kata gue, gini-gini aja. Ya udahlah, akhirnya gue tegur dia kan. Nah di 2022 kemarin di awal lah gue berani negor. Ini itu tipikal baikan sekarang, tapi udah nggak seasik dulu. Mungkin dia tipe orang yang emang pengen ditegur bener gitu sih kan, ada iya. sih orang yang kayak gitu, ada yang mau ditegur duluan, tapi ya udah nggak seakrab dulu itu sampai ya bahasa kotornya itu tai dia itu gue pegang loh. Namanya anak kecil gitu ya. Oh. Jadi kan kita orang main bola tuh ya, main bola. Kemudian dia kebelet pup gitu kan. Nah, ada masjid di situ. Tapi udah pup duluan gitu ya. Nah, gua dengan enaknya sini, gua ambil aja, gua bawa pulang gitu kan. Wih, saking CS kental, serius. Celana dia gua cincing-cincing gitu kan. Ya itu saking deketnya sohib gitu kan. Sampai segitu bener. Sampai kita orang udah kayak rumah itu udah kayak rumah dia udah rumah gua, dan rumah gua itu rumah dia, makan udah ya seenak itu loh. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu. Karena ya tadi udah ada gap kan, kemudian umur udah bertambah, jadi kayak obrolan tuh udah nggak seasik tongkrongan dulu gitu kan. Cuman yang gua rasain ketika gua nggak punya temen gitu kan, sedih gitu ya, kayak gua kehilangan dia gitu kan. Ya hampa aja gitu, gua mau main kemana gitu. Akhirnya sekarang ya setelah gue jadi kreator gitu ya gue mainnya sama dunia maya gitu ya. Ruang lingkupnya segitu aja gitu. Lu juga jadi dapat teman-teman baru juga. Bener. Kan cuman ya itu namanya friend gitu ya, tetap nggak bisa digantikan sih ya. Untuk friend-friend yang di luar nih sedep ya, untuk friend gue lah ya, untuk friend gue nih keren lah pokoknya. Next kita bakal apa? Undang. Enggak, kita bakal seseru dulu lah ya, seseru dulu. Karena nggak baik juga untuk musuhan gitu kan. Iya benar sih. Oke. Gue mau nanya nih, penasaran mumpung ada lo nih ya. Biasanya kan ya, ini kan ketika bocil abis putus gitu ya, bocil abis putus tuh kenapa sih marahan gitu? Lo tau nggak penyebabnya? Bocil abis putus terus marahan. Dan langsung gak setegoran, padahal malamnya itu masih sayang-sayang, sama kayak Dila ini kayaknya. Kenapa? Itu fenomenal loh gitu ya. Mungkin ada gengsi
kali ya. Gengsi ya, lebih Ya. tepatnya gengsi. Tapi nggak ada niatan buat dendam gitu. Ya enggak sih. Enggak, cuman gengsi aja ya. Mungkin gengsi aja. Kalau dulu kan ya, Hmm. gitu kayak itu pas abis putus gitu ya. Terus Iya, pas habis teguran, putus itu nggak teguran, malah kayaknya benci gitu ngelihatnya Iya, apa sih gitu. ini orang? Iya apa sih gitu. Apalagi Ya. kalau misalnya ini cowok udah ada cewek baru gitu kan, dia ya kepo lah biasa. Cewek Iya. kan nostalgianya itu luar Kenceng biasa. ya. Luar Benar. biasa. Makanya nama Anda Nirmala Clicker sejati ya. Oh enggak salah. Parah banget. Ungurs bener deh ini, ungurs ya. Enggak, itu kan dulu teman Itu dulu bener, masih bocil. Kalau sekarang udah bacil ya. Bacot kecil. Ya tapi itu ya kayak gila, habis putusan langsung marahan gitu, kayak gua nggak, bocil amat sih gitu. mana ada yang nyampe di blok kan? Ada yang di blok ya, termasuk Anda ngeblok saya gitu ya. Bener-bener Emang loh, saya iya? di blok sama dia beneran. Oh enggak, itu sih ulah temen Ya, Anda ya. ajarannya begitu. Oh, kalau udah ajarannya ya. putus, di blok aja, gitu ngapain biar dia nggak gangguan dulu lagi kayak gitu. Udah blok aja. Ya tapi itu memang masih jadi apa ya? Jadi kayak bukan mitos sih, tapi bakal dilakuin gitu. Ketika lo Makanya habis gitu putus, sih. lu pasti marahan gitu. Padahal Kan, temen ya, deket gitu ya. Disayangkan lah ya. tidak ya sebenarnya ngeblok itu biar nggak Biar nggak aja sih. kelihatan aja ya. Biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan apanya. Iya orangnya gitu. Oh orangnya. Padahal Karena bisa di hide ya padahal ya. iya benar. Ya, gue juga bilang itu. Agak hati-hati ya Anda menjawab ya. Ya enggak sih, gue nggak kalau sekarang nggak main blok-blokan. Iyalah, udah dewasa Anda ini. Kalau emang nggak suka ya udah nggak usah Ya dilihat. udah benar. Gitu. Iya, kalau dulu mah memang bocil lah ya. Jadi Ya, kayak gitu. kesel sedikit, udah lah gue blok lah gitu ya. Blok aja. Kesel sedikit putus, ini dia ini kayaknya kesel sedikit putus ya. Mana ada? Oh mana ada? Oh dijawab guys. Dulu begitu memang, kesel sedikit putus lah gitu ya. Padahal nanti putus nyambung. Aduh, sama kayak lagu, udah Capek sekali ya. sampai sekali. Oke. Itu kan masalah kecil lah ya, masalah bocil lah ya. Ah. Oke, Nirmala punya cita-cita nggak? Cita-cita apa ya? Dulu kan kalau ditanya, Pengen jadi guru. Dek pengen jadi apa gitu. Gua dulu jawabannya apa tuh? Kamu pengen jadi apa? Jadi brimob. Dari gua ke SD sampai gua SMP, SMA gua berubah. Wis. Berubah jadi bunglon. Di SMA itu gua di SMA gua ditanya cita-cita gitu ya. Kayak udah nggak ada cita-cita gitu. Bingung gua mau Kalau- ngejawab cita-citanya mau jadi Ya, lu apa. Kalau lu nanya gue sekarang tuh bingung sih mau jawab apa. Iya. Kenapa bisa begitu ya? Kayaknya kayak udah nggak ada cita-cita gitu, kayak mikir Yang penting gue dapet "Udah duit lah, deh jalan gitu ya. aja yang penting duit. Sekarang mikir kayak yang penting duit ya. Dapet duit. Iya udah yang penting gue dapet duit. Walaupun caranya misalkan caranya harus jualan gitu. Yang penting gue udah dapet duit gitu ya. Iya sih. Bukan mikirin tentang cita-cita lagi lu mau jadi apa gitu. Ya kalau orang nanya cita-cita lu apa? Jawaban yang paling ini ya. Pengen jadi orang sukses. Urat. Itu tuh Ini jawaban semua orang. Pengen jadi orang sukses. Tapi kan sukses orang beda-beda kan. Nah, suksesnya versi Nirmala seperti apa suksesnya? Sukses versi gue ya. Agak kuat Kak ngomongnya Oh Kak. iya. Lupa. Sukses versi gue itu pertama yang paling penting itu bisa bagian orang tua sih. Ya seberapa kecil pun yang lokasi ke orang Iya. tua itu pasti apa ya berharga banget lah. Benar. Ya sebenarnya kita tuh nggak akan bisa sih Ngeganti jasa ngebales mereka jasa ya, orang benar. tua. Tapi kayak orang tua itu ngelihat kita udah kayak punya kerjaan. Itu udah Itu cukup tuh ya? udah cukup banget kayak bisa ngasih mereka per bulan gitu kan buat uang belanja, terutama ibu ya. Iya, Lo tau kan sekarang itu apa mahal. benar. Nah itu sih menurut gua yang Iya. sekarang itu orang tua sih kalau Iya, kalau ngomongin orang tua itu kenapa gitu ya, tiap ngomongin orang tua pasti sedih gitu. bikin bikin sedih gitu kan. Termasuk
Termasuk apa ya? Dulu cita-cita ibu gua, dia tuh pengen ngeliat gua seenggaknya bukan lulus kuliah ya. Jadilah orang bermakna istilahnya gitu ya. Untuk diri sendiri gitu. Nah, setelah sekarang gue lakuin kayak gue punya followers, kemudian gue punya usaha gitu, belum sempet untuk ngeliat gitu. Dan itu yang bikin gue memikirkan perjuangan beliau semasa hidup gitu kan, menghidupkan seorang Ilham gitu, walaupun dia harus ngutang. Wah, itu inget banget gue ini banget sih, nggak bisa diukur namanya orang tua. Pasti setiap orang tua punya kisahnya masing-masing gitu kan. Jadi apa? Jadi sedih nih. Boleh minta tisu. Kasih tisu. Boleh minta tisu gitu ya. Nggak apa, jadi biar podcast ini semakin kuat gitu. Semakin kuat dia sedih gitu kan. Wih, ada pas itu. Jadi ada satu orang yang gue undang. Dia baru gue tanyain, gimana kabarnya? Langsung nangis. Jadi ujung-ujungnya 1 jam gue nggak podcast sama dia. Apa? Curhat? Nggak, dia cuma nangis gitu. Jadi 1 jam gue nenangin dia gitu. Udah, ya. Akhirnya nggak podcast itu. Nggak tahu gue, kayaknya dia dalam banget gitu ya ininya, kesedihannya gitu, sampai bener-bener loh dia. Ini kita nggak di endorse Paseo ya, jadi kita ambil aja ya. Jadi bener-bener gitu dia kayak gue ajak ngobrol gitu kan, tentang perjalanan hidup dia langsung nangis gitu kan. Ya udah, mau ngomongin apa gitu kan. Tapi kalau kita pasti rata-rata nangis karena masalah orang tua gitu ya. Gue sendiri broken home ya, dari istilahnya kalau sekarang bahasa gaulnya divorce ya. Nah, jadi kelas 2 SD gue itu udah merasakan itu gitu. Yang gue ngelihat anak-anak kecil kalau dijemput itu keluarganya lengkap gitu, bokap nyokapnya yang ngejemput mungkin gitu kan, entah naik sepeda. Kalau zaman dulu kan motor itu udah paling high gitu ya, motor tuh udah paling gokil gitu. Entah dijemput naik sepeda bareng, entah jalan kaki. Kalau dulu kan masih jalan kaki lah ya gitu kan. Nah itu gue anjir gitu kan, sedih juga gitu ya. Ternyata kalau di kayak lagunya Last Chill ya, yang tentang diri depresiku. Nah itu mewakili banget gitu kan. Oh ternyata nggak ada orang tua itu sedih ya gitu. Memang sedih sih gitu. Nah untuk temen-temen gitu yang masih orang tuanya lengkap gitu, disayang gitu. Jangan sampai lu sia-siakan gitu selagi masih ada. Kalau udah nggak ada, lu mau ngadu di mana? Kalau gue sekarang ngadunya di mana? Ke kuburan gue. Iya, ke kuburan. Cuman bisa megangin batu nisannya doang gitu sambil doa. Nah, untuk lu yang masih ada gitu ya, jangan sampai kejadian dulu di lu baru lu nyesel gitu. Soalnya banyak di luar sana juga yang masih acuh sama orang tuanya. Kayaknya gue harus tekankan banget ini, gue serius banget nih kalau yang ini. Gak bisa gue bercanda. Ini serius ini. Harus ada satu sesi podcast ini yang bermakna gitu ya. Tadi kan tidak ada maknanya. Nah, jadi itu intinya pesannya, ketika lu masih punya orang tua jangan disia-siakan. Mau orang tua lu lebih sayang yang perempuan atau yang laki, tetap lu harus sayang dua-duanya gitu. Karena apa? Karena tanpa mereka ya lu nggak jadi gitu. Ya bingung juga gue mau ucapnya gimana gitu ya. Tanpa mereka juga lu nggak bisa sebesar ini. Mungkin bayi lu bisa nggak dikasih susu udah kelar hidup lu gitu kan. Itulah perjuangan orang tua. Anjir. Enggak kuat sih. Sedih gue sayang sini ya. Benar. Ya karena bingung juga kita mau bales apa ya, nggak mungkin kebales juga. Ya seenggaknya apa ya bikin mereka senang aja sih. Ya itu tadi ya, dengan kita jadi seorang sarjana, lulus lah ya dengan impian mereka, kemudian bisa ngasih mereka walaupun itu sedikit, itu udah jadi titik bahagia mereka mungkin ya gitu ya. Iya sih, gue juga ya kayak ya gue kan sekarang emang kayak belum jadi apa-apa sih. Ya mungkin udah jadi sedih juga. Nggak apa-apa.
Jadi biar Enggak, gue serius ini ya Allah. ya nggak apa nangis aja. Soalnya kan kalau ngomongin orang tua itu nangis itu bukan lebay kalau ngomongin orang tua. Nangis itu memang ekspresi kita yang kita kasih tahu loh ke orang kalau kita tuh sayang dengan orang tua dan bingung mau ngasih mereka itu seperti apa. Makanya air mata itu selalu netes kalau ngomongin orang tua. Sekuat-kuat orangnya kalau ngomongin orang tua pasti netes dia. Termasuk gua gitu. Gua kalau udah ngomongin orang tua, gua langsung anjir melo juga ternyata gitu. Oh, boleh lanjut nangis nggak apa-apa. Ya apa ya sebenarnya. Ya walaupun lu sekarang istilahnya belum bisa ngasih mereka banyak gitu kan, tapi kan perjuangan lu sampai sekarang gitu, lu sampai di titik ini tuh nggak mudah nih gitu. Nggak semua orang mungkin bisa melewati hal yang udah lu lewati gitu kan. Iya, karena apa ya, kan di rumah cuman gue sih yang Perempuan ya? Ya gue perempuan, terus yang emang pendidikannya tinggi itu di rumah emang gue. Cuman lu, betul. Kan ya makanya kayak ya sebenarnya kayak gue tuh pengen kayak ya gue lebih sukses dari kakak-kakak gue kan. Ya itu sih sebenarnya pengen gue tunjukin. Ya gue bisa merasakan hal sampai, itu. Ya gue mikir kayak ya gue pengennya kayak orang tua gue sehat terus deh gitu sampai gue nikah nanti kalau bisa ngelihat lah ya. Iya kayak yang sampai gue nikah nanti orang tua gue sehat, mereka bisa ngelihat gue di pelaminan tuh kalau bisa sampai nanti gue punya anak gitu kan. Ya jadi sedih gue. Itu luntur nih kayaknya. Gue pas itu untuk apa? Untuk nyatuin bokap sama nyokap gue dalam satu pelaminan itu nggak mudah juga nih. Jadi gue mohon tuh untuk sekali ini aja gitu kan. Soalnya ini pertama dalam hidup gue gitu kan. Gue punya momen spesial banget gitu. Dan gue pengen ngelihat orang tua perempuan gue sama orang tua laki gue itu sanding loh gitu barengan. Dan itu gue nggak mudah. Ternyata gue harus meneteskan air mata juga pas itu. Mohon gue tolong gitu kan. Akhirnya ya mau gitu. Alhamdulillah banget itu kan. Nah itulah cita-cita juga ya, cita-cita lu juga ya pengen semoga orang tua kita sehat-sehat selalu lah ya. Amin. Gitu ya. Dan walaupun sekarang belum bisa membuktikan ya tetap harus semangat gitu. Jangan patah semangat gitu. Oke. Versi melonya sudah selesai. Oke. Nirmala punya cinta nggak sih? Cinta. Apa itu cinta? Betul. Apa itu cinta? Apa sih? Cinta tuh apa sih menurut lo? Apa ya, gue juga. Gue ini terlalu bodoh kalau ngomongin cinta. Istilahnya gini ya. Kalau laki gitu ya. Laki ini kan nggak terlalu banyak mikir sih ya. Yang selalu dipakai itu apanya? Kalau laki, logika bener kan? Iya. Kalau perempuan itu perasaan gitu kan. Jadi logikanya seorang laki-laki ini bisa gue bilang bukan tolol ya, goblok gitu kan. Ya nggak memikirkan gitu, serius nggak memikirkan. Itu yang gue sadarin gue setelah gue jadi seorang ayah gitu ya dari anak-anak gue oh ternyata ini mungkin ya orang-orang yang istilahnya ini istri gue yang kadang suka kesel nyokap sama nyokap gue sering kesel sama gue kebanyakan make yang gue pikirin aja gitu, nggak terlalu pakai perasaan gitu. Kalau wanita kan pakai perasaan gitu kan, akhirnya ya dikit-dikit melo nangis gitu. Itu seorang ibu gitu kan ngeliat anaknya jatuh bangun gitu kan, dia sedih pasti gitu. Kalau gue bisa bilang gue terlalu bodoh gitu untuk memikirkan, untuk menyimpulkan cinta itu apa gitu ya. Gue cuma bisa bilang kalau cinta itu adalah apa ya? Gue mulai searching dulu. Aduh. Cinta itu ya kan goblok nih gue, nggak bisa mendefinisikan cinta. Lu deh apa? Aduh nanya gue cinta apa ya? Definisi cinta gitu. Nah sekarang yang definisi cinta gitu. Definisi cinta membuat orang tolol mungkin ya. Mungkin kali ya. Ya karena dari cinta itu loh. Wih, jadi sayang ini mau tolol. Timbullah tolol banget. Iya benar gitu.
ya nggak bisa didefinisiin. Kalau gua ya nggak tahu kalau orang lain yang nonton gitu ya, mungkin punya definisi tersendiri lah ya soal cinta gitu. Cinta kepada orang tua, Bener. cinta ke Tuhan Ya masing-masing gimana gitu cinta ya. ke pasangan Iya. lo. Ya Ya pokoknya kayak gitu lah. kayak gitulah ya. Susah juga ya. Oke. Tapi lu punya cinta itu kayak, kalau ngomongin cinta berarti perasaan lah ya gitu ya. Nah lu sekarang punya orang yang spesial nggak dalam hidup lu gitu? Ya terlepas dari orang tua gitu. Ya ada sih. Ada ya? Apa tuh? Oke, yang Iya. menemani lu lah ya. Sekarang lah ya yang menemani lu. Dan lu harapannya sama dia apa? Ya, Serius? ya harapannya ke depannya ya udah pasti kayak serius lah ya. Kayak sekarang kan bukan umurnya buat Main-main lagi gitu kan. benar-benar. Jadi ya gue berharapnya kayak ya ke depannya bisa serius. Mau Iya. jadi suami istri kan? Iya sih. Benar-benar. Ya serius kepelaminan lah ya Iya. intinya. Ya karena nggak mungkin gitu. Ya. Udah umur segini masih apa? Masih Masih cari ngambek-ngambekan, cari sana ngapain. cari sini gitu. Ya udah bukan zamannya. Betul. Terus harus kenal lagi orang baru itu kan nggak gampang. menurut gua nggak gampang. Benar-benar. Kayak lu harus nyesuaiin sikap lu lagi ke dia itu kan nggak gampang menurut gua. Iya. Setuju sih gua. Dua kepala itu Nggak gampang. Dan itu butuh treatment yang sangat-sangat 6 bulan saya itu ya nyesuaiin apa ya sifat gua sama sifat dia. 6 bulan. Iya karena dia apa ya? Dia Kalau anaknya tuh, kan. iya tipe orang yang mungkin cuek ya kalau Cuek. menurut gua. Ya cuek, tapi cueknya itu bukan cuek masa bodoh sih. Cuek bodo amat tapi ya. Jahat banget gitu. Ya cuek itu kayak misalnya kalau emang dia udah lagi capek kerja atau apa emang nggak mau diganggu kan. Iya. Kayak udah gue pengen sendiri nih, gue mau me time gitu ya. Nggak kayak ya intinya nggak mau diganggu deh. Dan itu kan untuk nyesuaiin itu kan tadinya gue kaget kayak Anjir gue dianggap gak sih gitu ya. ini orang gini sih kayak cuek banget sampai gue chat gitu kan. Dan Iya. dia ngomong kayak lu nih apa sih gitu. Ya gue tuh Dia jawab nggak kayak gitu. kemana-mana. Ya gue tuh gak kemana-mana loh kata dia. Gue tuh paling, ya gue tuh main game. Kalau nggak main game paling nonton YouTube gitu Iya. loh. Jadi untuk nyesuaiin itu kan tadinya kan gue emang labil banget Iya. ya, dikit ngambek. Ya saya paham Anda labil. Saya Dikit paham. ngambek, marah gitu. Tapi setelah 6 bulan gue Ya, sekarang udah lebih enjoy lah ya. Ya udah gue udah tahu sih dari mana treatmentnya tuh udah dapat. Gue harus kayak mana. Kang Mas Paijo ini kerja di mana? LDR pak kami. LDR. Serius? Iya LDR Dia orang mana? di Jakarta. Allah, jauh banget ya. Kenapa? Dia itu tadinya ya teman SMP sih. Maksudnya kalau bilang temen enggak sih. Apa ya kayak gue tahu dia tahu gue gitu aja. Tapi nggak pernah teguran gitu enggak pas SMP. Kok bisa jadi? Karena apa ya temen gue sih pas tahun berapa ya 2020 itu kan temen gue itu kerja di kafe di kafe Kyo yang di Oh, Kyo, ya. Langkapura. Nyuruh gue ke situ. Ketemulah di situ. Enggak, kebetulan doi ini lagi ke Lampung kan, di Lampung. Nah terus disuruh lah sama teman gue ini, lo datang sih ke tempat gue. Oh jadi gitu. kayak gini negornya. Lu gitu minta nomornya set. Enggak, Tahu gue, tahu. enggak, Kok salah. tahu gue berarti. Jadi akhirnya teman gue ya udah lo datang sih ke sini gitu. Datang sama Nirmala kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak Nirmala siapa? iya, gue tahu sih orangnya tapi gue nggak kenal katanya kayak gitu loh kan kayak gitu. Ya gue pun gitu, gue tahu orangnya tapi gue nggak kenal. Akhirnya Nah, dari situ. terus pas gue datang ke sana itu gue datangnya berdua sama temen kuliah gue berdua kan. Dan berdua terus temen gue ini kan gue bikin SG gitu biasa kan ya. Biasalah anak ape, bener anak ape. Terus dibikin instastory, di tag gitu Wis, kan. gokil. Nah habis itu, nah teman gue itu bikin apa SG itu lewat CCTV itu tau gak sih, di foto Cie gitu ya. abis di tag nama gue
sama nama Maksudnya, dia. Enggak. Oh enggak. Kan gue pergi sama teman gue Oh, yang iya. kuliah. Nah, sama teman gue kuliah. Jadi dibikin instastory, dia follow. Mulai dari situ. Dari situ. Buayanya muncul. Wah, benar. Mulai dari situ. Ya dari Iya. situ ya chatan, ya biasa lah bahas lu dulu yang ini ya. Lu dulu Wah, yang itu ini ya. itu Gitu saya ya. banget itu. Saya banget Ya, pasti bener. kayak gitu kan. Kalau laki mah seperti itu. Dulu yang pendiam itu ya katanya kayak Oh, gitu. iya. Pendiam, ya. Sedep. Gue pendiam loh aslinya. Missing. Parah banget. Aduh. Serius, orang pendiam loh saya itu. Iya ya, Anda pendiam ya? Iya, Oh, kalau yang belum kenal pasti pendiam. Sebenarnya enggak sih. Enggak sih, memang enggak sih. Anda itu enggak pendiam, Anda Karena itu. emang belum kenal aja ya. Mm-mm. Aslinya kayak gini sih. Benar. Aslinya memang cerewet, kemudian ya Enggak sih. ya gitu. Yang ngomong gitu ya. Banyak omong. Ini saya tahu ya. Skip pokoknya ya. Ketawa nih ya. Di balik layar ketawa. Oke, ya tipikalnya seperti itu. Jadi pertemuan Nirmala sama Mas Paijo ini seperti itu ya. Romantis sekali berarti ya. Hijau ya. Ya semoga harapan gue lah ya, harapan gue untuk kalian bisa lebih serius lagi nantinya gitu, ke jenjang yang lebih serius lah. Intinya sampai nikah, sampai kalian punya anak ya. Amin. Amin lah ya. Ini doa terbaik dari seseorang ya. Gue nggak nyebut seorang apa gitu ya. Dari temen lah ya, dari temen gitu. Karena saya sendiri udah punya anak gitu kan. Saya sendiri udah punya anak gitu. Anda kapan? Wah, itu pertanyaan yang paling, waduh, memang paling males sih kalau bahas soal kapan nikah gitu kan. Lu nanya doang lu gitu, mau bantuin gua nikah kagak gitu kan. Iya, fokus orang mahal. Mahal serius, benar apalagi naik gitu kan. Tapi ya itu namanya perjuangan, tetap harus berjuang gitu ya. Gue yakin gitu, next lu bakal ketemu orang yang lu masih bakal berhenti di sini aja apa bakal nyari lagi Apa tuh? orangnya? Maksudnya dari cowok lagi. Nyari cowok lagi. Ya enggak sih. Kayaknya. Kalau ini udah yakin lah ya. Kalau misalnya ya berjodoh. Amin. Ya gue mau ya udah deh ini aja Ini gitu aja. loh. Soalnya ya kan capek nih. Udah Iya. umur segini lo harus kenal lagi. Kenal cowok. lagi dengan orang yang baru dan Dengan lu harus orang memulai tuanya, lagi, gitu. benar. Kalau ini udah memang udah kenal ya. Jadi lebih enjoy gitu. Aduh, sedih juga saya gitu kan. Ngelihat luntang-lantung deh ini. Kalau ini kan harusnya udah punya anak gitu kan. Diledekin terus. Enggak, tapi doa gue untuk lo ya, semoga dipertemukan sama orang yang tepat, kemudian segera menikah dan dapat ya segera menjadi keluarga yang samawa lah ya. Amin. Ya, doa seorang teman itu harus baik. Padahal di belakang, enggak, saya enggak Beres seperti ini itu. kayaknya. Saya enggak seperti itu. Oke, ya karena ini banget loh ya. Karena apa? Karena saya menunggu artis tadi terlalu lama gitu ya. Jadi mungkin saya mau bahas lebih panjang, cuman karena ini sudah malam gitu kan saya lihatnya. Jadi next kita bakal ada part 2 deh ya. Untuk sekarang skip dulu lah ya. Kita obrolannya sampai sini gitu ya. Nah, mungkin next gue bakal nanyain lu pengen punya bisnis kah gitu kan. Karena dia pengen belajar TikTok sama gue guys. Jadi belum gue tanyain ini karena udah sejam ternyata belum masuk ranah TikTok nih ya. Oke, thank you banget Nirmala sudah Sama-sama. mau mampir di rumah saya gitu ya. Ya semoga pertemanan kita selalu langgeng juga gitu ya. Jangan kalau memperpanjang hubungan itu bisa mendatangkan rezeki, itu gue percaya banget gitu ya. Silaturahmi. Benar. Ya, jangan sampai putus. Iya, ya untuk terlepas dari masa lalu pahit bareng berdua. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Itu dulu masih SMA gitu kan. Kalau Masih sekarang bocah gitu. kalau sekarang kan kita sudah dewasa gitu kan. Ayo tawa aja ini dia. Sudah punya kehidupan masing-masing Bener. gitu ya. Kalau sekarang kan bisa saling support aja gitu kan, saling mendoakan yang terbaik gitu.
Oke, thank you Nirmala sudah Sama-sama. mampir di channel gua gitu kan, di Ilham Ayu Official. Jadi untuk teman-teman semua, yuk support gua ya biar gua semangat lagi nih bikin videonya. Ini yang gua pertama kali gue buat adalah dengan Nirmala ternyata setelah setahun gue vakum. Nah, kan nggak disangka-sangka tuh. Mantap. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa di-follow Ilham Ayu Official dan akun TikTok gue juga Ilham Ayu Official. Jadi biar gue semakin semangat bikin kontennya dan jangan lupa di-subscribe ya. Sama oh iya, Nirmala punya akun sosmed nggak sih? Punya. Apa? Tahu tuh, IG. IG ada. Namanya apa? Anda jangan sampai saya marah ini. @nirmala R-nya 2 L. Aduh. Agak susah ya. Agak susah ya Bun ya? Nirmala R-nya 2. Terus A belakangnya 4. Astagfirullahaladzim. Ganti-ganti nama ya, udah kayak maaf ya dulu tuh agak alay gitu. Iya, namanya, benar. karena nama saya itu Iya. cuma 27 huruf ya. Nirmala, clicker susah. sejati. Enggak, Oh, bukan. Kayak kalau pakai angka itu kayak aduh males deh kayaknya. Iya. Ganti lagi. Ganti Sampai lagi. akhirnya udah deh kayaknya ini aja. Nirmala, R-nya 2, A belakangnya A-nya 4. Nir Nir malah. Oke. Itu nama panjang ya. Oke, jangan lupa di-follow juga ya. Nah, next kalau gue bakal ngundang siapa? Kalau lo punya rekomendasi gue harus ngundang siapa orang Lampung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, see you next time. Thank you sahabat Ilham Ayu.